Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 6, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, tahukah kamu kalimat apa yang digunakan untuk menanyakan sesuatu? Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu adalah kalimat tanya. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Perhatikan contoh percakapan berikut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti bertanya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Siti bertanya, "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" Ayah menjawab, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." Siti bertanya lagi, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Ayah menjawab, "Setiap hari kita harus menyiram tanaman." Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Siti menjawab, "Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, anak-anak hebat dan cerdas, coba perhatikan teks percakapan berikut. Mana yang merupakan kalimat tanya? Ingat, kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya dan di akhir kalimat terdapat tanda tanya. Mari kita mulai. Yang pertama, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Coba perhatikan. Kata tanyanya yaitu mengapa. Dan di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Yang kedua, apakah tanaman cukup dipupuk, Ayah? Kata tanyanya adalah apakah. Kapan kita harus menyiram tanaman? Kata tanyanya adalah kapan. Berikutnya, apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Kata tanyanya adalah apakah.
Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Nah, sekarang coba tuliskan kata tanya lainnya yang kamu ketahui. Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa? Untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan? Untuk menanyakan waktu. Kemudian, bagaimana? Untuk menanyakan cara. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari sekarang lengkapilah kalimat tanya berikut berdasarkan pilihan kata tanya yang tersedia. Berikut adalah kata tanya yang tersedia. Kapan, siapa, mengapa, berapa, apa. Yang pertama, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawab, Ibu Lina yang menanam bunga matahari. Ibu Lina adalah nama orang. Maka kata tanya yang cocok adalah siapa? Siapa yang menanam bunga matahari ini? Yang kedua, titik-titik. Lina menyiram tanaman di halaman. Jawab, Lina menyiram setiap sore. Kata setiap sore menunjukkan waktu. Jadi, kata tanya yang tepat adalah kapan? Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Nomor 3. Titik-titik. Batang bunga matahari yang tumbuh. Jawab, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. 4 batang menunjukkan jumlah. Maka kata tanya yang tepat adalah berapa? Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Nomor 4, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawab, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Air dan sinar matahari menunjukkan benda. Maka kata tanya yang tepat adalah apa? Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Titik-titik. Bunga matahari harus disiram setiap hari? Jawab, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Agar tidak layu merupakan alasan. Maka kata tanya yang tepat adalah mengapa? Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini dengan menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan
menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, perhatikan kata tanya berikut. Pilihlah kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan. Mari kita mulai. Yang pertama, siapa? Mari kita lihat dalam teks bacaan. Siapa menunjukkan nama orang. Maka kita cari yang namanya orang. Contohnya, Ibu Dayu. Maka kalimat tanya yang tepat adalah siapa yang menanam tanaman bunga di depan rumah? Jawabnya adalah Ibu Dayu. Kalimat tanya yang kedua adalah di mana? Di mana itu menunjukkan tempat. Maka kita cari kata yang menunjukkan tempat. Ya, ini di belakang rumah. Maka kata tanya yang tepat adalah di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur? Jawabnya di belakang rumah. Yang ketiga adalah berapa. Berapa menunjukkan jumlah. Mari kita cari kata yang menunjukkan jumlah. Ya, buah dan sayur. Buah dan sayur artinya jenisnya ada 2 macam. Maka kalimat tanyanya, berapa jenis tanaman yang ditanam Ayah Dayu? Jawabnya 2 jenis, yaitu buah dan sayur. 2 menunjukkan jumlah. Maka kata tanya yang tepat adalah berapa. Soal berikutnya. Kapan? Kapan? Itu menunjukkan waktu. Maka kita cari kata dalam teks yang menunjukkan waktu. Ya, setiap hari. Maka kalimat tanyanya adalah kapan semua tanaman disiram? Jawabnya adalah setiap hari. Kata tanya selanjutnya adalah apa? Apa itu untuk menanyakan sesuatu. Maka kita cari kata yang tepat adalah memetik daun-daun yang layu. Kata tanyanya adalah apa tugas Dayu? Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu.
Perhatikan penulisan kalimat tanya. Di awal kalimat memakai kata tanya. Di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita susun kalimat tanya berikut menjadi kalimat tanya yang benar. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh. Membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang? Susunan yang tepat adalah siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Anak-anak hebat dan cerdas, apakah kalian tahu tanaman kaktus? Nah, tanaman kaktus seperti ini. Tanaman kaktus daunnya diselimuti oleh duri. Ada berbagai jenis tanaman kaktus. Ini salah satu contohnya. Nah, sekarang mari kita susun. Nomor 1. Dapat kaktus di mana tumbuh? Yang tepat adalah di mana kaktus dapat tumbuh? Anak-anak hebat dan cerdas, kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti padang gurun. Yang kedua, air menyimpan kaktus di mana? Di mana kaktus menyimpan air? Kaktus menyimpan air di batang. Nomor 3. Bentuk daun bagaimana kaktus? Bagaimana bentuk daun kaktus? Bentuk daun kaktus itu berduri. Keempat, menyiram di sekolah kaktus siapa yang? Siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Nah, kapan menyiram Siti kaktus? Kapan Siti menyiram kaktus? Anak-anak hebat dan cerdas, kaktus adalah tanaman yang tinggal di daerah kering. Jadi, ketika menyiram kaktus, tidak boleh dilakukan setiap hari, namun cukup 3 hari sekali. Perhatikan gambar di papan layar kalian di bagian bawah. Ini adalah berbagai jenis tanaman kaktus. Anak-anak hebat dan cerdas, masih ingatkah kamu kegunaan kalimat tanya mengapa dan bagaimana? Ya, kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa. Pertanyaan, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Mengapa itu menanyakan alasan? Jawabnya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Yang kedua,
kata tanya bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawaban, kamu harus menyiram dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan daunnya. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, marilah kita isi titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Jawabnya yaitu mengapa. Ini menanyakan alasan. Yang kedua, titik-titik cara merawat tanaman tomat. Jawabnya adalah bagaimana. Menanyakan cara. Yang ketiga, titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Jawabnya bagaimana. Nomor 4, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Jawabnya mengapa. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Mengapa untuk menanyakan alasan, bagaimana untuk menanyakan cara. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, percakapan juga bisa menggunakan kalimat tanya. Sekarang kita akan belajar menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, selamat mencoba membuat atau menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.